Mari kita ucapkan selamat kepada bangsa Republik Indonesia yang telah berhasil meraih prestasi di mata dunia. Indonesia menempati peringkat ketiga atas kasus COVID harian terbanyak di dunia, sebanyak 38.000 kasus, dengan rata-rata 31.000 dalam 7 hari terakhir, per 9 Juli 2021. Tidak hanya sampai di sana saja, Indonesia juga menempati peringkat 12 dunia dengan jumlah kasus COVID terbanyak, hingga mencapai 2.420.000 jiwa. Tidak, itu tuh bukan merupakan sebuah prestasi bagi bangsa kita. Kita semua tuh tidak menginginkannya. Itu tuh merupakan sebuah bencana yang sudah terlanjur ada di negara ini. Dan hingga kini masih ada. Tolonglah. Jumlah kasus COVID-19 ini benar-benar fantastis sekaligus menakutkan bagi kita semua. Semua orang sudah lelah dengan kenyataan ini. Semua sudah terkena dampak negatif dari kehadiran virus ini. Angka kemiskinan meningkat, tingkat kesejahteraan masyarakat juga menurun. Ekonomi bangsa perlahan mulai tidak stabil. Tingkat pengangguran juga meningkat. Banyak saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Dan ada juga yang sedang berjuang untuk kesembuhannya dari paparan virus COVID-19 ini. Bahkan, tidak sedikit yang sudah kehilangan nyawanya dan menyisakan pilu kepada sanak saudara yang ditinggalkan. Namun, kita tidak bisa berhenti dan menyerah begitu saja. Bangsa kita sebelumnya sudah pernah bersatu untuk melawan penjajahan dan akhirnya berhasil kita taklukkan. Maka dari itu, sama akan hal yang kasus COVID-19 ini, kita harus bersatu dan yakin bahwa kita dapat melawan virus yang terkutuk ini. Kita tidak bisa melawan virus ini hanya dengan perkataan dan juga motivasi saja. Tetapi dibutuhkanlah aksi yang nyata untuk melawannya. Maka, setidaknya, mulailah perubahan dari diri kita sendiri masing-masing. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya cukup simpel, kita hanya perlu menerapkan kebiasaan baru yaitu 5M. Apa sih 5M itu? Yang pertama, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Kenapa kita harus memakai masker? Seperti kita ketahui bersama, bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat kita batuk ataupun berbicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, masker dibuat untuk melindungi dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita, ataupun sebaliknya. Agar droplet kita tidak mengenai orang lain, karena kita tidak tahu kita atau lawan bicara kita yang sedang menjadi pembawa virus. Masker yang digunakan bisa berupa masker medis, ataupun masker kain 3 lapis. Kedua, mencuci tangan dengan sabun. Tangan kita adalah bagian tubuh yang paling aktif. Kita melakukan banyak kegiatan yang menggunakan tangan kita, sehingga tangan kita cenderung lebih kotor, dan banyak virus yang menempel di sana. Lalu, kenapa kita sering cuci tangan menggunakan sabun? Karena bagian luar pada komponen virus itu terbentuk dari lapisan lemak, sedangkan sabun memiliki sifat basah, yang mana dapat melarutkan lemak. Nah, dengan kita rutin mencuci tangan, kita menggunakan sabun di air mengalir, maka virus yang menempel pada tangan kita akan segera mati, karena lapisan lemak pada virus akan larut dengan sabun. Ketiga, menjaga jarak, minimal sebanyak 1 meter. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, virus COVID dapat menyebar melalui droplet yang keluar dari mulut atau hidung. Droplet itu memiliki massa atau berat sehingga droplet akan jatuh terkena efek gravitasi. Tapi, droplet tidak dapat langsung jatuh begitu saja. Ia dapat melayang di udara sejauh 1 meter dari sumbernya, yaitu mulut atau hidung orang ketika bersin. Maka dari itu, kita harus menjaga jarak sejauh 1-2 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena paparan dari droplet. Yang keempat, yaitu menghindari kerumunan. Hal ini berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, yaitu menjaga jarak. Di mana ketika kita berada dalam kerumunan, apalagi di dalam ruangan yang tertutup, maka virus akan lebih cepat menyebar dan membuat kita tertular. Hal ini menyebabkan semakin banyak kerumunan, maka akan semakin tinggi kemungkinan kita akan tertular oleh virus tersebut. Nah, oleh karena itu, buat teman-teman yang emang udah diharuskan untuk berpergian keluar, lebih baik
tetap menghindari kerumunan. Kelima, mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu apa sih? Jadi, mengurangi mobilitas itu sebenarnya sudah dianjurkan dari awal masuknya virus COVID-19 di Indonesia. PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini, merupakan salah satu usaha untuk mengurangi mobilitas. Jika kita sering melakukan mobilitas keluar rumah, maka kemungkinan kita terpapar virus COVID-19 juga semakin besar. Kita juga ada kemungkinan untuk menyebarkan virus ke orang lain loh, walaupun kita tidak dalam kondisi sakit. Jadi, jangan karena kita merasa sehat, terus bisa seenaknya keluar kapanpun. Maka dari itu, alangkah bijaknya jika kita tetap melakukan kegiatan dari rumah. Kalau memang kita harus berkegiatan di luar rumah, wajib hukumnya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Oke, mungkin kita tidak nyaman dengan adanya protokol kesehatan di UM ini. Namun, inilah langkah nyata dari kita demi kebaikan bersama yang lebih besar. Virus ini ada. Serius. Terpapar virus ini sangat tidak enak. Banyak biaya yang harus dikeluarkan, banyak tenaga yang harus dikerahkan, banyak kesedihan yang harus dilalui dan sebagainya. Untuk saat ini, mari turunkan ego kita dan patuhi protokol kesehatan. Kami yakin ini tidak akan berlangsung begitu lama. Dengan adanya usaha dan doa dari kita semua, kita harus yakin bahwa kita dapat mencegah penyebaran kasus COVID-19 ini dan mengusir dari negeri tercinta kita ini. Mari bersama Melawan virus COVID-19 Dengan menerapkan Protokol kesehatan 5M. bersama Bersama kita bisa. Allahu Akbar.